Si. Terdengar suara napas terengah-engah di tempat kejadian. Sungguh pemandangan yang mengejutkan melihat seorang Sein terbunuh di depannya. Putra Sein Tianhong telah lama berada di Sekte Kongsuan. Ia dapat dikatakan sebagai penguasa sejati sekte tersebut. Ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan memiliki potensi untuk memerintah sekte tersebut di masa depan. Akan tetapi, ia telah meninggal sebelum perebutan posisi pemimpin sekte dimulai secara resmi. Terlebih lagi, ia telah meninggal di tangan seorang murid baru yang baru bergabung dengan sekte tersebut selama sekitar 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah tragedi. Bus, Lu Ming melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan putra Sein Tianhong. Sialan, Guru Yingchang meraung marah. Ia begitu marah hingga ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Begitu putra Sein Tianhong meninggal, ia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Awalnya, ia ingin membantu putra Sein Tianhong menjadi pemimpin sekte. Begitu putra Sein Tianhong menjadi pemimpin sekte, statusnya pasti akan naik. Dia pasti akan mampu menekan para tetua dalam sekte Kongsuan lainnya. Namun sekarang, semuanya hancur. Lu Ming, tunggu saja. Guru Yingchang menggeram dalam hatinya. Kemudian, dia melihat orang lain dari sekte Tianhong dan berkata, "Ayo pergi, ambil mayat Sein, ayo pergi." Namun, tidak ada yang bergerak. Mata orang-orang dari faksi putra Sein Tianhong berkedip. Sekarang putra Sein Tianhong telah mati, faksi mereka tidak perlu ada lagi. Mereka pasti akan hancur berantakan. Karena mereka akan berpisah, mereka harus memilih pendukung lain. Lu Ming telah membunuh putra Sein Tianhong. Bakatnya mengejutkan. Di antara putra Sein dan wanita suci lainnya, satu-satunya yang bisa bersaing dengan Lu Ming adalah putra Sein tertinggi. Mengingat bakat Lu Ming, peluangnya untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan sangat tinggi. Hal ini membuat banyak orang di sekte Tianhong berencana dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Lu Ming. Kalian, apa yang kalian coba lakukan? Guru Yingchang adalah seorang elementalis. Dia melotot ke arah orang-orang itu dengan marah. Orang-orang itu menghindari tatapan elementalis itu dan tidak menatap matanya. Beberapa dari mereka bahkan tidak takut dengan tatapan elementalis itu. Bagaimanapun, elementalis itu bukan satu-satunya tetua dalam di faksi putra Tianhong Sein. Bagus, kalian makhluk yang tidak tahu berterima kasih, sangat bagus. Mati, Yingchang berteriak dengan marah dan pergi dengan tubuh putra Tianhong Sein. Dia tahu bahwa kebangkitan Lu Ming tidak dapat dihentikan. Putra suci refleksi itu berbalik dan pergi dengan wajah gelap. Para putra suci dan perawan suci lainnya juga melirik Lu Ming dengan mata serius dan pergi satu demi satu. Lu Ming, mata putra suci tertinggi terbuka dan tertutup, bersinar dengan cahaya terang. Di masa lalu, orang suci tertinggi sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Dia tidak memperlakukan Lu Ming sebagai lawan. Namun, dia merasakan bahaya yang kuat sekarang. Mata putra suci tertinggi berkedip beberapa kali sebelum dia berbalik dan pergi. Semuanya, pintu sekte saya terbuka untuk kalian semua. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kalian ingin bergabung dengan sekte Lu Ming, kalian dapat mencari An Hai dan Liu Chang untuk mendaftar. Lu Ming menunjuk An Hai dan Liu Chang, suaranya bergema di seluruh tempat. Banyak orang memandang An Hai dan Liu Chang dengan iri. Mereka tahu bahwa An Hai dan Liu Chang akan sangat dihargai oleh Lu Ming dan menjadi ajudannya yang terpercaya. Di masa depan, mereka akan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di sekte Kongsuan. Mereka iri. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka pasti sudah lama mencari perlindungan pada Lu Ming. An Hai dan Liu Chang begitu gembira hingga gemetar. Mereka diam-diam senang karena telah lama berpihak pada Lu Ming. Meskipun mereka telah melewati beberapa badai sebelumnya, mereka akhirnya berhasil keluar. Lu Ming berbalik dan pergi setelah membuat pengumuman. Dalam beberapa hari berikutnya, terjadi keributan besar di sekte Kongsuan. Putra Sein Tianhong telah jatuh, dan fraksinya telah runtuh. Fraksi Lu Ming telah bangkit. Ternyata banyak ahli dari fraksi putra Sein Tianhong telah bergabung dengan Lu Ming. Lu Ming tidak menolak apapun dan menerima semuanya. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya netral datang untuk bergabung dengan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming berkembang pesat dan ia menjadi sekte Sein sejati.
Ia bahkan telah melampaui putra suci dan perawan suci lainnya dan berada di ambang persaingan dengan putra suci tertinggi. Selain itu, para elementalis telah memimpin beberapa anggota asli Sekte Tianhong untuk bergabung dengan Sein tertinggi. Selama beberapa waktu, Sekte Kongsuan berada dalam keadaan kacau, dan suasana tegang menyebar. Namun, Lu Ming mengesampingkan semua ini dan berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Suatu hari, Lu Ming tiba-tiba menerima transmisi suara dari Qiu Yue. Gadis ini akhirnya keluar dari pengasingan. Lu Ming tersenyum. Qiu Yue telah berkultivasi dalam pengasingan di Menara Denyut Nadi Dewa sejak dia datang ke Sekte Kongsuan bersama Lu Ming. Dia telah berkultivasi selama 70 hingga 80 tahun. Sekarang, dia akhirnya mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming terbang menuju Menara Denyut Nadi Dewa. Tuan muda. Qiu Yue sangat gembira melihat Lu Ming. Qiu Yue, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Ayo kembali ke tempat kita menginap. Lu Ming tersenyum. Tunggu, Tuan muda, aku masih berutang banyak poin. Kata Qiu Yue dengan wajah merah. Itu benar, nak. Gadis ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki cukup poin, dia tidak bisa pergi. Seorang lelaki tua yang menjaga menara meridian pelindung berkata. Jadi, seperti ini. Lu Ming tertawa. Dia lupa bahwa Qiu Yue tidak memiliki banyak poin. Dia telah berkultivasi di Menara Denyut Nadi Dewa selama bertahun-tahun, jadi dia membutuhkan setidaknya puluhan ribu poin. Itulah sebabnya dia mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Kalau tidak, Qiu Yue akan mencari Lu Ming sendiri setelah dia keluar dari kultivasinya yang tertutup. Ayo, senior, ini token identitasku. Kamu bisa mengambilnya. Lu Ming mengeluarkan token identitasnya dan memberikannya kepada yang lebih tua. Orang tua itu mengambilnya dan meliriknya. Matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia terkejut. Token orang suci, kamu putra suci Lu Ming. Orang tua itu bertanya dengan heran. Benar, Lu Ming mengangguk. Jadi, kamu putra suci Lu Ming. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Orang tua itu menilai Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia menggesek poinnya dan mengembalikan token putra suci kepada Lu Ming. Qiu Yue, ayo pergi. Tunggu, kultivasimu. Saat Lu Ming berbicara, matanya tiba-tiba melebar dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut dengan kultivasi Qiu Yue. Sebelum ini, dia belum dengan hati-hati merasakan tingkat kultivasi Qiu Yue. Sekarang setelah dia merasakannya, dia terkejut. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai alam dewa sejati dan dia benar-benar telah mencapai tahap 5 alam dewa sejati yang mengerikan. Bahkan saat dia makan dan tidur, kultivasinya masih bisa terus meningkat. Lebih jauh lagi, itu lebih cepat daripada kerja keras orang lain. Ini benar-benar menantang surga. Apakah kamu masih ingin aku hidup? Tidak heran kultivasi Qiu Yue telah meningkat begitu cepat selama periode waktu ini. Aku tahu. Bakat gadis ini di masa lalu tidak meledak sama sekali. Hati Sein 9 lubangnya hanya benar-benar terbangun ketika dia menerobos ke alam dewa bela diri dan menjadi dewa. Mengesankan, mengesankan. Lu Ming, aku iri bahwa kamu memiliki wanita yang mengesankan. Setan tulang terus berbicara, matanya merah karena iri. Tentu saja, dia hanya kerangka dan tidak memiliki mata. Tuan muda, Anda, ada apa? Saya akan baik-baik saja, kan? Ketika Qiu Yue melihat ekspresi bingung Lu Ming, dia langsung panik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qiu Yue, bakatmu tak tertandingi. Di masa depan, kultivasimu akan jauh melampaui tuan muda ini. Aku hanya terkejut. Lu Ming dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berkata, benarkah? Bagaimana basis kultivasiku bisa melampaui tuan muda? Mendengar kata-kata Lu Ming, Qiu Yue tersenyum manis. Dia sangat cantik. Qiu Yue, yang telah membangkitkan hati Sein 9 lubangnya, bahkan lebih cantik. Dia memiliki aura aneh yang membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Qiu Yue, kamu sangat cantik. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan memujinya. Begitukah? Wajah Qiu Yue merah dan halus, membuat orang ingin menggigitnya. Tentu saja itu benar. Lu Ming tersenyum. Qiu Yue, apa yang telah kamu bangkitkan disebut hati orang suci 9 lubang. Kultivasimu akan sangat cepat di masa depan. Namun, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun tentang ini, atau itu akan sangat merepotkan.
Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan memperingatkannya dengan hati-hati. Hati orang suci 9 lubang terlalu menakjubkan. Begitu menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan, jadi yang terbaik adalah tidak menyebarkannya. Baik, Tuan Muda. Qiu Yue mengangguk patuh. Qiu Yue, tinggallah bersamaku malam ini. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Ah, Qiu Yue bingung dan jantungnya berdetak seperti rusa. Inilah yang telah ia nanti-nantikan, tetapi ketika benar-benar terjadi, ia masih sangat gugup. Qiu Yue, apakah kau tidak bersedia? Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kata Lu Ming. Tidak, tidak. Qiu Yue menggelengkan kepalanya dan tersipu. Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku bersedia. Kamar Lu Ming sangat hangat. Lu Ming dan Qiu Yue bertarung sepuasnya. Mereka berdua bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum mereka berpelukan dan tertidur. Setelah itu, mereka berdua tinggal bersama setiap hari dan berkultivasi bersama. Lu Ming juga akan membimbing Qiu Yue dalam kultivasinya terhadap keterampilan ilahi. Setelah Qiu Yue membangkitkan hati Sein 9 lubangnya, kecepatan kultivasinya tidak hanya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi pemahamannya juga meningkat pesat. Kecepatannya dalam memahami keterampilan ilahi sangat mencengangkan. Selain itu, Qiu Yue telah mengolah gulungan Dao 1000 alam semesta ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan ilahi Qiu Yue telah mencapai puncak kekuatan ilahi tingkat ilahi. Jika dia dapat meningkatkannya lebih jauh, dia akan mampu mengolah kekuatan ilahi dari penguasa kekuatan ilahi tingkat ilahi. Pada saat itu, Qiu Yue akan mampu mengolah kekuatan ilahi lainnya dan membentuk banyak api ilahi. Kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Masa depan Qiu Yue tidak terbatas. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 tahun telah berlalu. Dalam waktu 2 tahun, kultivasi Qiu Yue benar-benar telah maju selangkah lagi dan mencapai tahap ke-6 alam dewa sejati. Kultivasi Lu Ming masih berkisar di sekitar tahap ke-8 alam dewa sejati. Pada saat ini, sebuah berita menyebar di Sekte Kongsuan, menyebabkan keributan besar. Para petinggi Sekte Kongsuan telah memutuskan bahwa kompetisi antara Putra Suci dan Perawan Suci akan diadakan 3 bulan kemudian untuk menentukan siapa yang akan menjadi Zonzi. Seorang Zonzi akan menjadi Master Sekte penerus, Master Sekte masa depan. Seluruh Sekte Kongsuan terkejut dengan berita ini. Ini karena berita itu datang dari Dewan Tetua Sekte Kongsuan. Para Putra Suci dan Perawan Suci segera mengumpulkan orang-orang dari faksi mereka untuk membahas masalah ini. Lu Ming segera mengumpulkan para ahli dari sektenya untuk membahas masalah ini. Putra Suci, ini sangat aneh. Kultivasi Putra Suci dan Perawan Suci tidak cukup tinggi. Butuh beberapa waktu sebelum kompetisi dimulai. Salah satu tetua sekte dalam berkata, itu benar. Di masa lalu, kompetisi itu wajar saja. Kompetisi itu tidak dilakukan dengan cara tertentu. Sebaliknya, wajar saja jika Putra Suci dan Perawan Suci saling bersaing, dan pemenang akhirnya adalah Zonzi. Namun, kali ini, Senat secara pribadi telah mengeluarkan perintah untuk mengadakan kontes Zonzi dalam 3 bulan. Ini tidak masuk akal. Tetua pengadilan dalam lainnya berkata sambil mengerutkan kening. Senat Sekte Kongsuan dibentuk oleh kelompok orang terkuat di Sekte Kongsuan. Para tetua di sana semuanya adalah Raja Dewa dan status mereka jauh di atas para tetua sekte dalam. Semua orang mulai menebak, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan kesimpulan. Putra Suci, Gadis Suci Qingxiang meminta audiensi. Tiba-tiba, seseorang datang untuk melapor. Gadis Suci Qingxiang, silakan masuk. Orang di belakang Putra Suci tertinggi takut pada Lu Ming. Dia takut Lu Ming akan melampaui Putra Suci tertinggi dan terpaksa mengusulkan rencana ini. Tidak buruk, Ouyang Qingxiang mengangguk. Hehe, menarik. Gadis Suci Qingxiang, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Ming tersenyum. Sejujurnya, Lu Ming tidak tertarik pada posisi Zonzi. Tujuan kultivasinya adalah untuk meningkatkan kekuatannya, melindungi keluarga dan teman-temannya, dan menerobos ke alam Raja Dewa sesegera mungkin sehingga dia dapat menemukan Xian Yanxing. Sekarang, hanya ada satu cara untuk melawan Putra Suci tertinggi, dan itu adalah bergabung. Mari bekerja sama, aku akan membantumu menjadi Zonzi, kata Ouyang Qingxiang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lu Ming dengan mata cerah.
Bagaimana dengan ini? Mari kita bekerja sama. Aku akan membantumu menjadi seorang Zonzi. Lu Ming tersenyum. Kau akan membantuku. Ouyang siang-siang tercengang. Itu benar. Ketika kita membentuk aliansi, aku katakan padamu bahwa kau tidak akan menyesalinya. Sejujurnya, aku tidak tertarik dengan posisi Zonzi. Namun, di antara semua putra suci dan perawan suci ini, kaulah satu-satunya yang lebih cocok untuk menjadi seorang Zonzi. Bagaimana menurutmu? Lu Ming tersenyum. Apakah yang kau katakan itu benar? Mata Ouyang siang-siang dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja itu benar, kata Lu Ming. Baiklah, selama aku menjadi seorang Zonzi dan mengambil alih sekte Kongsuan di masa depan, aku tidak akan pernah melupakanmu dan orang-orangmu. Ouyang siang-siang menjawab. Sebenarnya, dia datang untuk mencari Lu Ming dengan niat ini. Dia telah lama menyadari bahwa bakat Lu Ming terlalu tinggi dan tujuannya juga sangat tinggi. Hati Lu Ming tidak akan terjebak di tempat seperti Sekte Kongsuan atau Galaksi Qintian. Oleh karena itu, dia sudah lama menduga bahwa Lu Ming tidak tertarik dengan posisi pemimpin Sekte Kongsuan. Namun, dia punya satu. Dia membutuhkan bantuan Lu Ming. Menurut spekulasi saya, putra suci dan perawan suci lainnya juga dapat bergabung. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk melewati ini. Kata Ouyang Qingxiang, lakukan yang terbaik. Lu Ming tersenyum. Tebakan Ouyang Qingxiang benar. Ketika berita ini keluar, orang-orang yang paling terkejut adalah putra suci dan perawan suci. Putra suci Cahaya Terapung, putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan semuanya tampak mengerikan setelah mendengar berita itu. Sekarang, mereka tidak percaya diri untuk bersaing dengan putra suci tertinggi. 2 hari kemudian, putra suci Cahaya sementara tiba di rumah putra suci Zixia. Kau ingin aku bergabung denganmu untuk membantumu mendapatkan posisi Zonzi. Putra suci Zixia mencibir pada putra suci Cahaya sementara. Tidak buruk. Putra suci refleksi mengangguk. Mengapa kau tidak membantuku mendapatkan posisi Zonzi? Putra suci Zixia mencibir. Karena kekuatanku di atasmu. Putra suci berkata, kau benar-benar yakin bahwa kau di atasku? Putra suci Zixia mencibir. Di masa lalu, putra suci Zixia, putra suci Cahaya sementara, dan putra suci Tianhong semuanya memiliki kultivasi yang sama. Gadis suci Suetan, Ouyang Qingxiang, dan putra suci Yan Kong sedikit lebih lemah. Putra suci Paragon adalah yang terkuat. Sekarang setelah putra suci refleksi mengatakan dia lebih kuat dari putra suci Zixia, putra suci Zixia mencibir. Boom! Pada saat ini, tubuh putra suci Cahaya mengambang mulai bersinar. Dia tampaknya telah berubah menjadi bola cahaya ilahi. Dewa Surgawi tingkat kelima, Anda berhasil. Ekspresi putra suci Zixia berubah. Di masa lalu, dia, cahaya mengambang, dan kultivasi Tianhong telah berada di puncak alam Dewa Surgawi tingkat keempat. Dia tidak menyangka putra suci Cahaya mengambang telah berhasil mencapai alam Dewa Surgawi tingkat kelima. Ini berarti bahwa putra suci refleksi memang lebih kuat darinya. Apakah kamu mengerti sekarang? Aku lebih kuat darimu. Hanya jika kamu membantuku, kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan putra suci tertinggi dan Lu Ming. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa selama aku menjadi Zonzi dan menjadi pemimpin Sekte Kongsuan di masa depan, kamu akan menjadi setara denganku. Tatapan Dragon Boat Mountain menyapu seluruh tempat saat suaranya terdengar. Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat ke arah Dragon Boat Mountain. Mereka tahu bahwa Dragon Boat Mountain akan mengumumkan peraturan untuk kompetisi Zonzi ini. Kontes Zonzi ini akan dibagi menjadi 2 babak. Orang yang berbicara bukanlah Dragon Boat Mountain, tetapi seorang pria tua berambut putih. Orang ini bernama Zi Zundong. Dia adalah seorang tetua yang sangat tua dari Sekte Kongsuan. Dia telah hidup lama dan merupakan salah satu orang tertua di Sekte Kongsuan. Dia juga merupakan leluhur dari putra suci tertinggi. Faktanya, setelah menerobos ke alam Kaisar Bela Diri, dikatakan bahwa rentang hidup seseorang tidak akan ada habisnya. Namun, itu hanya klaim. Setiap makhluk hidup memiliki batas rentang hidup mereka. Misalnya, di alam primordial alam surga, penguasa bela diri dikatakan memiliki rentang hidup yang tidak ada habisnya. Setiap 33.333 tahun, kesengsaraan surgawi akan menimpa kaisar yang hampa, kaisar sejati,
dan Kaisar Agung, dan banyak orang akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Sedangkan untuk alam Kaisar Surgawi, tidak ada bencana dan kesengsaraan, dan rentang hidup mereka tidak ada habisnya. Faktanya, tanpa akhir, ini juga memiliki akhir. Itu karena dunia kecil seperti alam surga dan alam primordial semuanya memiliki akhir kehidupan mereka. Misalnya, jika alam surga dan alam primordial hancur, apakah Tirk Surgawi masih bisa hidup? Dia tetap akan mati. Rentang hidup Ciliokosem kecil biasanya tidak akan melebihi 10 miliar tahun. Dengan kata lain, rentang hidup Kaisar Surgawi tidak akan melebihi 10 miliar tahun. 10 miliar tahun, berapa lama itu? Satu kesengsaraan memakan waktu 33.333 tahun, sementara 10.000 kesengsaraan hanya memakan waktu 3 miliar tahun. Ini hampir sama dengan memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Di alam semesta purba, rentang hidup para dewa mirip dengan Kaisar Surgawi. Mereka hanya bisa hidup paling lama 10 miliar tahun. Di alam semesta purba, ada pepatah yang mengatakan bahwa rentang hidup para dewa sama dengan bintang. Rentang hidup bintang sekitar 10 miliar tahun, dan rentang hidup dewa juga 10 miliar tahun. Rentang hidup dewa hampa, dewa sejati, dan dewa surgawi hampir sama, dengan 10 miliar tahun sebagai batasnya. Ketika sebuah bintang padam, seorang dewa juga akan mati. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan menyebut 10 miliar tahun sebagai tahun bintang. Namun, rentang hidup seorang God King jauh lebih panjang. Rentang hidup God King rata-rata lebih dari 5 tahun bintang. Author, misalnya, telah hidup selama 6 tahun bintang, yang setara dengan 60 miliar tahun. Itu setara dengan dunia kecil seperti alam surga dan alam primordial, atau bintang, yang mengalami 6 kali dari kelahiran hingga kehancuran. Tidak seorang pun berani bernapas terlalu keras saat mereka mendengarkan dengan tenang. Pertama, mari kita bicarakan tentang kualifikasinya. Hanya putra suci dan perawan suci yang dapat berpartisipasi. Setiap putra suci dan perawan suci dapat membawa 3 pembantu. Babak pertama akan diadakan di planet yang akan segera mengering. Planet ini telah ditempati oleh planet Devourer. Tujuan Anda adalah membunuh planet Devourer di planet ini dan memperoleh poin. Planet Devourer dibagi menjadi 3 level, Bronze Planet Devourer, Silver Planet Devourer, dan Gold Planet Devourer. Membunuh Bronze Planet Devourer akan memberi Anda 1 poin, membunuh Silver Planet Devourer akan memberi Anda 5 poin, dan membunuh Gold Planet Devourer akan memberi Anda 50 poin. Baiklah, para Holy Sons dan Holy Virgins yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi dapat mendaftar bersama saya. Sang seniman bela diri agung mengumumkan. Begitu. Planet Devourer. Banyak orang bergumam sambil merenung. Datanglah dan daftar. Seniman bela diri tertinggi Dong mengumumkan. Aku akan melakukannya. Orang pertama yang mendaftar adalah orang suci tertinggi. Dia melangkah maju, menandatangani namanya di sebuah prasasti batu, lalu melangkah mundur. Aku akan melakukannya. Selanjutnya, giliran putra suci refleksi untuk menandatangani namanya. Setelah putra suci cahaya mengambang, Ouyang Qingxiang juga maju untuk menandatangani namanya. Selain mereka bertiga, putra suci dan perawan suci lainnya berdiri diam. Kalian tidak datang untuk mendaftar. Tatapan seniman bela diri tertinggi menyapu Lu Ming, putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan gadis suci Suetan. Aku menyerah dalam kontes ini. Aku juga menyerah. Aku juga menyerah. Putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan menggelengkan kepala. Apa? Sebagian besar orang yang hadir terkejut dan menatap ketiga putra suci dan perawan suci dengan kaget. Mata Zizundong sedikit menyipit. Hehe, kalian bertiga menyerah karena ingin membantu cahaya yang mengambang berurusan denganku. Putra suci tertinggi tertawa dingin. Zixia, Yan Kong, dan Suetan tidak mengatakan apa-apa. Wajah mereka tenang, tetapi jauh di mata mereka, masih ada sedikit keengganan. Jika memungkinkan, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Dia benar-benar tidak punya pilihan. Yang lain menyadari sesuatu. Putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan melangkah maju dan berdiri di belakang putra suci cahaya yang mengambang. Seperti yang diharapkan, hati banyak orang tergerak. Ini sesuai dengan harapan mereka.
Putra suci cahaya yang mengambang memang akan membawa serta mereka bertiga. 4 putra suci dan wanita suci agung yang bergabung pasti akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Aku akan membawa mereka. Kemudian, Ouyang Qingxiang juga berbicara. Lu Ming dan 2 pria dan wanita muda lainnya melangkah maju dan berdiri di belakang Ouyang Qingxiang. Putra suci Lu Ming memang membantu perawan suci Qingxiang. Benar sekali. Kudengar sebelum putra suci Lu Ming menjadi putra suci, dia sudah sangat dekat dengan perawan suci Qingxiang. Wajar baginya untuk menyerah dalam kompetisi dan membantu perawan suci Qingxiang. Menurut kalian, mana dari 3 kekuatan itu yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Orang-orang di tempat kejadian mulai berdiskusi. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, calon Zonzi dari Sekte Kongsuan adalah putra suci tertinggi, putra suci cahaya sementara, dan perawan suci Qingxiang. Di permukaan, kubu putra suci adalah yang terkuat. Mereka telah mengumpulkan 4 putra suci dan perawan suci. Namun, kekuatan putra suci tertinggi tak terduga. Dengan bantuan putra suci lainnya, saya khawatir kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan lebih tinggi dari putra suci. Saya juga berpikir begitu. Putra suci tertinggi terlalu kuat. Saya khawatir dia bisa melawan beberapa gadis suci dan putra suci sendirian. Yang terlemah pastilah gadis suci Qingxiang. Tidak diragukan lagi, meskipun dia mendapat bantuan dari orang suci Lu Ming, orang suci Lu Ming juga mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran dengan putra orang suci Tianhong. Dia hanya sedikit lebih kuat dari putra orang suci Tianhong. Jika dia dan orang suci Qingxiang bergabung, mereka jelas bukan tandingan bagi 2 lainnya. Sepertinya hasil dari pertempuran ini akan diputuskan antara putra suci refleksi dan putra suci tertinggi. Dalam hal kemampuan keseluruhan, banyak orang tidak terlalu menghargai Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Lu Ming mendengar diskusi di sekitarnya. Namun, dia hanya tersenyum dan tidak peduli. Sejujurnya, dia tidak percaya diri dan hanya bisa mencoba yang terbaik. Baiklah, karena pesertanya sudah ditentukan, mari kita berangkat. Sebelum kita berangkat, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin sangat penting. Hasil akhirnya adalah menggabungkan poin dari 2 babak. Orang dengan poin tertinggi akan menjadi pemenang babak ini. Prajurit, siapkan formasi. Begitu jurus binatang buas tertinggi selesai berbicara, beberapa tetua melangkah maju dan melambaikan tangan mereka. Cakram susunan terbang keluar dan melayang di udara. Segera, susunan teleportasi muncul di langit. Susunan teleportasi ini dapat langsung memindahkan Anda ke planet yang sekarat itu. Anda bisa pergi sekarang. Sang guru agung melambaikan lengan bajunya. Bang, bang. Orang suci tertinggi memimpin anak buahnya dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Kemudian, mereka menghilang. Kemudian, putra suci refleksi memimpin orang-orangnya dan melangkah ke dalam formasi teleportasi. Ouyang Qingxiang dan Lu Ming adalah yang terakhir melangkah ke dalam formasi teleportasi dan meninggalkan tempat itu. Sisanya menunggu di tempat mereka berada. Babak pertama kompetisi akan berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, Lu Ming dan yang lainnya akan kembali tepat waktu.